kembali lagi di Poros Salang bersama dengan kami. Weh, jatuh. Anjing. Jatuh. Aduh. Udah pet, udah itu nggak perlu. Itu nggak perlu. Ya, oke, kembali di Poros Salang kan? Oh ya, oke. Kembali lagi di Poros Salang bersama dengan saya Fuad. Saya Patrick. Dan sekarang saya punya sebutan baru sebagai pengacara Ole. Wow, sekali. Saya suka nggak kopi. Apa sih ya? Jualan baju Pak Pot. Oh, itu Clutch. Oke, sorry, The Clutch. Mantap. Jualan baju Pak Pot. Mamba mentality, ya kan? Wow, 2 minggu ke depan dunia perbolaan akan sangat tenang tanpa riak-riak yang cukup mengganggu gitu ya. Kita istirahat semua. 2 minggu ke depan tuh smooth ya. Yep. Tanpa ada berita apa-apa. Jadi dan gue tahu rasanya tim lu kalah menjelang international break. Men, empetnya minta ampun itu. Yakin gue. Nggak enak. 2 minggu kita ke depan mingkem, duduk manis. Enggak harus mingkem juga, cuma pasti rasanya tuh anjing lah, gue pengen cepet-cepet main lagi supaya gue bisa dapat hasil, tim gue dapat hasil yang bagus dan gue bisa happy gitu loh. Masalahnya 2 minggu men, udah. Lu nggak bisa nyari pembenaran. Kalau misalnya tim lu main kemudian menang kan lu bisa ada pembenaran. Oh ya kemarin ini lu tahan selama 2 minggu, plus lu nggak bisa ngutak-ngatik FPL. Kelar aja udah hidup lu. Tapi memang benar-benar bakal tenang sih. Tim-tim yang biasanya suka ngebully pada yang 2 seri ya kan, yang 1 kalah, yang di sono yang katanya pendukung yang warna putih itu yang di La Liga juga kalah kan. Jadi semua yang pada bacotnya gede-gede diem. Sebenarnya yang paling beresiko adalah kita pendukung Manchester United yang bacotnya juga terkenal sangat gede. Cuman untuk kali ini kami diem juga kok. Walaupun maafkan adik-adik kami yang mungkin agak ribet nanti ya. 2 minggu tenang, nggak ada berisik. Oleh tenang deh, 2 minggu ini tidurnya enak banget. Walaupun AC di rumahnya mati nih, tetap bisa tidur dia. Nggak akan kegerahan. Di Manchester pakai AC udah gila lah kau. Tapi gimana Bang? Biasa lah. Mertua sehat? Mertua sehat. Gue belum ngobrol sama dia. Ntar gue mau video call. Dulu sebelum gue siaran DPI, gue mau video call dulu sama dia. Gitu. Bokap gue bahagia-bahagia aja katanya. Nggak apa-apa. Ya paling nggak gue menghibur dia lah kan. Gitu. Biar klub anak gue nggak keteter banget di bawah katanya. Iya. Itu bola kalah Liverpool semalam. De Bruyne ngambil penaltinya goblok aja itu. Asli ngambil penaltinya begitu melenceng. Tapi memang minggu kemarin tuh minggu gagal penalti loh. De Bruyne gagal. Terus Vardy gagal. 2 penalti 1 gagal ya, 1 gol. Terus yang mau Panenka tuh main Fulham tuh, gue lupa siapalah namanya gitu ya. Itu gagal. Terus di Spanyol juga ada yang gagal. Griezmann kok nggak salah juga gagal. Bruno gagal. Kan katanya Bruno cuma bisa bikin gol dari penalti. Bruno gagal bikin penalti. Bikin 2 gol in open play, Pak. Otak kok udah macam netizen yang kurang 2 on otaknya, Pat. Ini kau tinggal menekan 1 tombol lagi. Netizen yang keluar ini, hati-hati kau. Hah? Iya itu dia kan tadi gue bilang. Ya, Lukman. Itu kan main Fulham yang gagal penalti. Namanya siapa? Lukman. Orang ini, orang Bojonggede itu dia. Bojonggede. Bang Lukman itu. Lukman Sitompul, Pak. Bapaknya RT situ itu. Bapaknya ketua RT itu. Sok keren aja dia pakai OO ya kan. Lukman katanya. Lukman nama kau. Iya, bapaknya ketua RT itu si Lukman itu. Enggak bisa kalian tanya lah sama dia. Gitu. Nama dia Lukman. Adik dia Adinya namanya. Enggak usah sok keren lah Lukman. Pantas penaltinya enggak gol ya kan? Iya lah gitu. Lukman. Jadi tadi gue mau apa jadi lupa bangke. Udahlah skip aja lah. Gitu. Nggak, kau lagi ngomongin penalti semua gagal. Bukan, bercandanya kau itu macam gue bilang netizen. Netizen. On gitu loh, nggak nyampe gitu loh. Emang.
Sulit. Lagi nggak sinkron sekarang. Nggak ada yang nggak kami itu nggak tahu kapan otak kau sinkron. Emang nggak pernah sinkron. Makanya. Ini lebih parah lagi. Nah, antokannya coba ke tembok itu, siapa tahu balik. Nggak jadi juga, udah coba terlalu jenius. Coba ku antokan ke tembok itu otak kau. Gitu, jadi sulit. Masalahnya aku duduknya seperti ini, kuantukan ke sini, otaknya itu udah berat di sini juga, jadi ngumpul di sini semua. Ini udah kosong, terlalu kreatif. Mati aja, Pet. Janganlah, Wak. Kasihan nanti si adek nangis-nangis dia, sedih dia. Yakin kok adek itu nangis kalau kau meninggal? Nangis dia, Wak. Yakin kok? Yakin. Itu dia nangis sukacita, Pet, bersyukur. Alhamdulillah akhirnya gue lepas dari tanggung jawab ini. Betul, ya kan? Sulit memang, aduh Mak. Jadi kayak mana lah mau kita bilang Liga Inggris ini ya? Masih mimpin klasemen si Leicester, mau juara lagi orang itu kayak yang 16-17, 15-16 ya, aku lupa. Yang kocak itu sebenarnya Southampton. Habis mereka main ya kan, nyindir Presiden Amerika, stop the count katanya, karena mereka lagi di atas. Lagi di atas. Untuk 6 jam doang itu nggak salah, 12 jam gitu. Iya, 6 jam. Tapi yang menggantikan Leicester ya kan. Leicester. Itu yang kemarin kita bahas juga tuh kan, DPI kemarin kan ada evaluasi. Kita kan selalu evaluasi setiap bulan gitu ya. Jadi pas udah selesai evaluasi, pas ngobrol gitu kan, itu saking tidak punya fansnya kasar Southampton itu di luar. Kalau kau perhatiin lagi timeline akun Twitter si Southampton ya, mereka doang tuh yang nge-tweet bolak-balik lagi mimpin segala macam bla 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 gitu. Lucu banget anjing dalam hati gua. Buset dah, nyari pengakuan sendiri, tapi ya bebas, hak mereka. Tapi kalau sampai Southampton juara, percaya sama aku, tiba-tiba nanti ada Southampton Indonesia, Wak. Enggak akan aku percaya sama kau. Kayak waktu Leicester sebelumnya nggak ada pendukung ya kan. Begitu mereka juara, tiba-tiba kaget aku. Ih, ada Leicester Indonesia sekarang. Ya justru kan itu efek positifnya dong, iya kan gitu. Ya. Tapi Southampton itu bagi kau berpikiran positif karena potong rambut, Pak. Kalau bagi aku sih itulah yang namanya glory hunters. Everybody is a glory hunter. Not me, man. Gue terpaksa dukungnya Manchester United. Gak ada klub lain, Bang. I grew up in Manchester. Pilihannya antara City atau MU. City mainnya di divisi paling bawah waktu itu. Males lah dukungnya kayak gitu. Nah, itu bodoh. Itu kan namanya glory hunter. Kok ngebela tim yang lagi menang. Oh iya, betul juga ya. Benga. Emosi. Jadi dari tadi orang ada emosi. Tapi pas waktu aku dukung pun gak ada menang-menangnya orang itu, Pak. Iya, intinya pada saat itu kan kok ngelihat Manchester karena lebih berprestasi dibanding City kan. Kan itu, you're seeking for a glory. Glory itu kan gak cuma... Ya itu makanya dibilang glory hunter. Astaga. Jadi kenapa? Permasalahan kenapa? Buyeng dia debat sama diri sendiri. Bang, sehat Bang. Wah, ganteng juga kok ya kalau kau botak-botakin kayak gitu. Mirip-mirip aku sekilas. Dia mau masuk buka seremanya gak bisa. Ketawa dia. Udah, serius. Aku bukan ada apa-apa ya. Kami ini hari ini sebenarnya bukan mau terlihat sangat bahagia. Karena katanya kan gak boleh ketawa di atas penderitaan orang-orang lain. Wak. Cuman aku gak tertahan. Dari pagi itu aku udah bahagia kali. Aku jarang-jarang lihat timeline-ku tuh. Gak ada yang ngebully, gak ada yang sibuk nyambar-nyambar yang katanya oleh out padahal dia bukan pendukung MU ya kan? Karena kok kurang terkenal. Emang? Coba kok terkenal, pasti si Eluyan Boy itu nyamber-nyamber kok terus. Kau yang nyuruh ke aku itu sih. Dia tetap nyambar kok. Cuman dia udah baik sama kau aja tinggalin belum. Gimana pula dia nyambar nggak jelas loh. Kau tengok aja timeline-ku. Ngobrol kami. Jelas. Elion Boy yang itu ya? Yang lagi nyetir ya? Bukan ya? Iyalah. Oh, itu enggak. Dong. Halu. Jangan kau bilang Elion Boy. Kakun halu kau bilang. Baru aku ngerti. Kau ngobrol sama siapa? Enggak ada lagi nama yang lain. Mirip-mirip kayak gitu dari huruf E. Gitu. Call me Eri itu. Call Eri.
Koleri ya ngomong apa? Koleri itu akun fake. Ya tahu aku. Aku tahu aku. Langsung cuma maksudnya sama Panji kan dia ribut kan? Iya, langsung hilang akunnya. Itulah cepatnya kan Intel bergerak kan, langsung ada yang DM jebret gitu. Bang, itu akun fake bang, ini yang asli bang, gini. Oh ya siap, mantap. Oh dapat ya aslinya? Dapat, orang Melabu, orang Aceh. Oh, orang Aceh. Melabu ada sepupu aku pula di sana kan. Gitu, ada sepupuku ada 3 di Melabu. 1, 2, 3, 4 sepupuku di Melabu. 3 cewek, 1 cowok. Semuanya udah berkeluarga. Melabu, soalnya makcikku tuh orang Melabu, istrinya wakku. Gitu. Jadi apa yang mau dibahas United ini ya? Gak jelas. Iya. 50 passing dalam tempo cuma berapa? 39 detik apa ya? Aku lupa. Yeah. Yang terlibat tuh ada 9 pemain. Gila. Ole ball, men. Ole ball. Gokil. Parah. Dan gue yang paling kalau gue mau bahas tentang pertandingan kemarin, gue malas sebenarnya. Karena ya udahlah itulah ya. Cuman maksudnya yang gue paling seneng bahasnya itu adalah statementnya Ole di akhir pertandingan. Mulai kan banyak yang bilang. Ya. Nah, yang banyak yang bilang kan. Kita pun bilang kan. Ole lebih kali lah. Too soft lah. Enggak, aku bilang karena enggak ya. Kan kita bilang. Di Poros dan di channelnya Mas Tio kan kita bilang. Ya. Sama si Iyang juga kita sempat ngebahas itu sekilas kan. Bahwa he's too soft. Dan kemarin tuh gue kaget dengernya. Kaget tapi bahagia dengernya. Enough is enough. You set us up to lose. You wanted to see us lose. And we had it enough. Gue gak mau bawa tim gue hari ini untuk kalian menghibur kalian melihat kami kalah. Iya. Bagi gue tuh. Padahal kalau dipikir-pikir menang loh. Menang. Terus mainnya bagus. Marah-marah dia. Udah kayak si Fuad kan. Gak jelas. Marah aja kerjanya. Kebanyakan BBM sama tahu. Itu dia. Makanya. Itu akibatnya. Mulai besok itu aku mau MIRC sama dia. Biar agak tenang si Remli Seraja chatting punya gebetan namanya itu dia ya kan. Gitu. Itu sih. Jadi apa? Dulu apa? Tirit-tirit aku berbunyi, itu dia juga bukan? Enggak, kalau Ramli Raja chatting itu kan si Sekoji kalau nggak salah, gue lupa ya. Kalau yang lempar bantal juga, Sekoji lah, bukan? Iya, Sekoji. Nah, kalau yang Tididit Pager itu kan ini si Sweet Martabak. Oh iya betul. Lo kok mikirin Cindy Pager jalan, aku kebingungan, dapat kabar malam bukan dari pacar. Kamu sudah janjian mau jalan-jalan dan mau pacaran. Ini Senin pagi tapi ku tak masuk sekolah, maklum pacaran sama anak yang udah kuliah, maklum berbunyi, maklum dong anak masa kini. Tapi masih saja beritanya salah, lama-lama barang ini bisa bikin ku marah. Gitu. Udah. Ngerti? Udahlah, itu baru Sweet Martabak. Gitu. Sweet Martabak itu katanya teman kami. Bang Teres Demok. Ya, gitu. Jadi Raymond itu pernah jadi. Oh, Raymond itu abangnya si Ferris. Iya, Raymond itu abangnya si Ferris. Oh, Raymond itu habis dari Raymond bekas Korda UI Jakarta ya. Oh, itu Raymond Paraing Game. Paraing Game mah. Raymond itu habis dari Sweet Martabak segala macam dia sempat gabung di Netral. Jadi di manajemen lah, karena gue justru kenal dia pada saat dia di Netral tahun 2011 gue event. Nah, gue ketemu tuh sama dia karena waktu itu gue pakai talentnya Netral kan. Nah, dapat kontak dia segala macam ngobrol. Nah, itu gue kenal. Habis itu anjir Raymond rupanya Raymond Sweet Martabak gitu. Kaget juga gue gitu. Terus terakhir gue ketemu itu kolektor Jordan dia. Iya, Air Jordan baik banget. Terakhir gue ketemu Raymond itu tahun lalu kayaknya September Oktober apa kok di PS gue ketemu dia mau nonton gitu. Raymond itu ceritanya. Jadi balik lagi ke MU, kan bener gue bilang sebenarnya tim ini bukan yang nggak bisa main bagus, bisa banget. Masalahnya bentar Pet mau ngambil barangnya mas. Kembali lu ngomongin apa makananku? Bukan Dapur Naila. Lanjut. Gue mau ngambil barang orang.
Oke. Jadi selain yang ucapan dari Ole Gunnar Solskjaer yang lebih tegas kepada Eva langsung yang diserang dia itu. Dia langsung mengatakan, "Lu emang gila. Liverpool dan Man City main di hari Selasa, mereka dikasih jadwal hari Minggu. Granted mereka itu Super Sunday, bla 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 semua. Tapi kan kita juga bisa dipindahin ke hari Minggu karena mereka berangkat dari Istanbul itu 5 jam perjalanan dan tiba-tiba dikasih jadwal hari Sabtu. Emang udah niat banget ngejatuhin nih klub kan gitu. Nah, selain Ole ngomongnya tegas, Maguire juga kemarin akhirnya mengeluarkan statement yang bikin gue happy banget bacanya. Bacanya, gue baca pertama sih, baru habis itu dengar. Dia mengatakan, semua orang ngomongin Manchester United. Yang kayak kita bilang ya kan, nggak MU nggak makan, kan gitu. Semua ngomongin Manchester United. Kenapa? Karena memang kami adalah klub terbesar di dunia, kata dia ya. Dia yang bilang ya, bukan kita yang bilang. Di dunia. Dan prestasi kita yang di masa lalu itu membuat kami itu dibenci sama berbagai lapisan pendukung-pendukung tim sepak bola yang lain. Dan itu sewajar aja, dan itu justru memang harus kami terima sebagai tantangan kami untuk mengangkat kembali klub ini menjadi seperti apa yang dulunya gitu. Bagi gua, statement Ole dan statement Maguire ini memang benar-benar menggambarkan apa yang selama ini kita teriak-teriakin netizen kan. Ya wajar, MU itu selalu jadi pemberitaan negatif, pemberitaan ini apa, pemberitaan itu apa, pokoknya semua. Gua rasa Ole boker sembarangan aja pasti langsung masuk berita kan gitu. Kalau boker sembarangan iyalah bodoh. Iya. Kok kenapa? Kebanyakan kolesterol kok. Kurasa dapur Naila hari ini kan usus kan. Kok cicipi terus kok ya. Sampai naik kolesterol kau. Itu masih korasa, belum koraba kan? Hah? Nggak boleh bang. Belum muhrim bang. Nggak boleh raba-raba bang. Gitu. Jadi rasa-rasa boleh, kecil-kecil boleh. Setelah pertandingan lawan Everton kemarin, gue paling seneng tuh ngelihat memang statementnya Ole sama Maguire. Bahwa ya memang lu mesti begitu, lu mesti lebih galak lagi gitu loh terhadap media, orang-orang yang nyepelin lu gitu loh. Nggak bisa cuma pembuktian di atas lapangan. Karena terkadang manusia tuh seperti lembu, kan gue udah bilang, seperti kerbau. Mesti dicambuk baru jalan. Orang-orang kalau cuma lu dikasih berita yang jelek terus ya udah biarin ya bisa mereka besar kepala, emang lu mesti hantam sekali gitu loh. Dan gue selalu percaya kita lembek, jadi itu saya tekan-tekan sama mereka kan. Gue selalu percaya dengan prinsip seperti itu gitu. Jadi gak ada tuh Mahatma Gandhi sama gue yang dia bilang an eye for an eye will make the world go blind gitu, nggak ada. Kalau emang harus dibutakan ya butakan aja udah sekalian, bodo amat. Daripada nggak dibutakan lu yang terus diinjak-injak, iya kan? Nggak ada itu ceritanya sama aku gitu. Maksudnya itu kan prinsip. Nah, gue seneng tuh mereka udah mulai ngasih statement yang not war. Nggak ada itu, nggak ada. Kalau emang harus berperang ya lu berperang gitu loh, nggak bisa. Kalau lu bisa berperang sambil make love ya itu lain cerita, kayak film Troy. Nah, Troy itu adalah making love sambil war ya. Iya, Troy itu adalah suatu contoh di mana pada saat peperangan dulu Brad Pitt bisa santai aja tuh enak-enak sama yang dia mau gitu, yang ada tawanan atau yang ada lari itu sepupunya si Orlando Bloom yang kabur, yang ketangkep terus ditawan, mau diperkosa, diselamatin sama Brad Pitt, akhirnya tidur di tenda Brad Pitt segala macam, and she's willing to make love to him gitu loh. Nggak masalah gitu loh. Atau kayak di film si Rachel Weisz yang sama Jude Law. Kok gue jadi lupa judulnya ya? Coba deh Pak Prod atau Mimin, gue lupa banget judulnya tuh. Jude Law sama Rachel Weisz deh pokoknya yang main tentang perang di Soviet gitu ya. Behind Enemy Lines. Behind Enemy Lines ya. Bener ya, Behind Enemy Lines ya. Emang ya? Enemy at the Gates, anjing. Behind Enemy Lines yang satu lagi. Ya, gitu, ya. Itu si hidung patah. Iya. Enemy at the Gates itu gokil banget nih. Di tengah perang mereka ML. Tidur yang berjemput-jemput masih bisa, itu seninya luar biasa canggih tuh udah. Dan Rachel Weisz cakep banget di situ, gue suka sama dia. Itu nggak ada seni-seninya, Wak. Berarti kau nggak sering camping. Kalau kau sering camping, banyak kawan kiri kanan masih bisa kayak gitu kan. Itu seni camping. Anak-anak gapala itu. Anak-anak mapala. Ada beberapa hal yang tidak perlu kita umbar. Hah? Ada beberapa hal yang tidak. Ya, itu kau udah kepancing kan namanya. Kan kau bodoh. Aku nggak pernah mapala. Ya, jadi
tadi gue bilang kan, make love not war itu nggak ada. Make love during war, oke, gitu loh. Kemudian ada lagi lagi make war during love, man. 50 Shades of Grey kan. Tapi katanya make love setelah ribut itu enak, Pet. Emang. Nah, itu bukan katanya ya, memang itu proven. Jadi kalau misalnya lu punya pasangan, terus lu lagi ribut, mungkin ribut besar segala macam, ya berdamailah di kasur. Oke, berdamailah di kasur. Ributnya di kasur aja kan gitu. Iya, ributnya boleh dimanapun tapi damainya di kasur. Jangan di dapur, beda nanti lu bawa bumbu. Nah, kalau di dapur lu baunya yang lain. Gitu loh. Ya, nah ini tips aja nih. Jadi yang udah punya pasangan pasti udah tahu lah. Yang belum punya pasangan ya lu semoga segera punya pasangan. Jadi lu tahu enaknya make love pada saat lu habis ribut. Gitu. Itu sedap. Dek, ribut ya, Dek. Nggak ada otaknya. Bentar dulu. Proven juga hari Sabtu kemarin udah proven ritual gua berhasil. 19 detik kita dari 1-0 menang, Pak. Kau tengok followers semua udah bilang, mantap Bang Patrick, ritual 19 detik. Dia sekarang kalau marah diem aja kayak gini. Lagi marah-marah. Gue nggak mau bahas video itu ya. Nggak kelas kita untuk membahas video yang sedang viral. Enggak, itu lain cerita. Gitu. Kita nggak bahas itunya, makanya aku cuma bilang 19 detik. Kita bahas ritualnya. Balik lagi bahwa yaitu tadi kan awalnya tadi kita cerita bahwa Ole Maguire sudah berani step, sudah berani mengcounter orang yang selama ini ngenyek kan gitu. Yaitu kayak gue bilang, prinsipnya sama nih kita sama mereka gitu loh. Karena dan satu lagi nggak ada tuh sama gue yang waras yang ngalah. Karena kalau yang waras yang ngalah bisa aja nih jadi orang belaga gila yang menguasai dunia kan gitu. Orang gila nguasain dunia, lu mau dunia dikuasain orang gila kan enggak. Contoh yang waras yang ngalah itu ya itu yang kemarin kan sampai akhirnya mereka udah nggak terima lagi orang gila yang memimpin negaranya baru ribut kan gitu. Jadi jangan yang waras jangan ngalah. Yang waras justru berdiri dan membela yang benar kan gitu. Betul. Jadi kalau emang ada yang gila ngerecokin lu hantam aja yang gila jangan masalah gitu loh. Gitu, kecuali emang dia orang gila bener emang itu lo bawa ke rumah sakit. Tapi kalau yang belaga gila ya udah itu lain cerita. Sikat aja dah. Jadi benar banget itu yang kemarin Ole sama Maguire lakukan. Akhirnya mereka sadar gitu ya setelah berapa kali kita bilang ayo dong lu lebih galak dong, nggak bisa lu begini gitu ya. Secara permainan kan ya kayak kita bilang persentase United dengan Bruno kan lebih tinggi kemenangannya kalau mereka United pada saat Bruno sama McTominay dan Fred main lebih tinggi kan kemenangannya, rasio kemenangannya gitu loh. Dan kemarin juga kebetulan emang main bagus dua-duanya kan gitu. Yep. Fred itu bagus loh main kemarin. Jadi memang gini loh, ada beberapa partai yang memang lu lagi apes. Nah, dapatnya kemarin lawan Arsenal sama lawan Besiktas kan gitu. Tapi kan hampir tidak ada tim yang bisa terus konsisten di papan atas terus-terusan gitu, apalagi di kondisi sekarang gitu loh. Nah, salahnya yang tidak konsisten dalam waktu yang cukup pendek itu United. Jadi lu kelar. Sebenarnya kan itu yang ditekankan sama Ole kemarin. Dia itu kesel dengan abis Arsenal nih. Abis Arsenal di mana mereka mainnya keras, mereka kalah tuh ya. Dan Arsenal itu juga lepas dari pertandingan midweek kita dengan PSG ya kalau nggak salah ya. Ya. Leipzig. Leipzig habis itu Arsenal. Dari itu dengan jangka yang begitu pendeknya mereka harus terbang 5 jam berangkat ke Istanbul. Ke Turki. Yang perjalanannya 5 jam gitu loh. Itu kan sama aja. Kita ke Istanbul lebih dekat daripada mereka ke Istanbul kan gitu. Jadi jatuhnya itu mereka tuh udah kecapean, lelah, istirahat kurang, balik lagi ke. Kita lebih jauh lah ke Istanbul daripada mereka. Cuma anehnya. Apanya kau? Direct flight. Iyalah. Kau dari Istanbul 3 jam. 4 jam. Iyalah. Ya udah mereka 5 jam. Kayak mana ya? 4 jam betul. Iya, direct flight ya. Iya. Direct flight 4 jam. Iya. Aku pernah soalnya direct flight ke sana 4 jam. Jadi maksudnya itu gini loh. Ya. Mereka itu udah capek kan, kelelahan. Udah.
Mereka balik dari Istanbul, kalah, balik ke Manchester 5 jam perjalanan, begitu sampai di Manchester, mereka kan harus recuperate dengan waktu lagi, recuperate dengan badannya lagi. Besoknya udah latihan, besoknya harus main lagi. Itu semua itu udah, ibaratnya makanya Ole kesel banget. Enough is enough, itu kalimat dia loh ya. Enough, kata dia. Enough. Kalian itu udah terlalu sering set up kami untuk kalah. Nah, bukan dia bikin alasan, bukan kita bela dia kalau mau bikin alasan ya. Ada beberapa game di mana memang Ole made the wrong choice menurut gua. Mungkin kita beda pendapat di situ. Tapi tapi tetap aja, when you're that tired, lu juga sebagai manajer nggak akan bisa berpikir dengan jelas lagi. Everything bisa blur kan gitu. Bukan sama cuma manajernya, pemain terutama kalau lu udah fatigue segala macam. Betul. Lu coba deh, nggak tidur 3 hari 3 malam misalnya. Kalau nggak semua itu lu jadi... Lu aja sama keluarga lu yang nggak tidur 3 hari 3 malam. Gue mau tidur. Apa lu? Nggak, bukan lu nih. Gue ngomong sama penonton. Sorry. Ini orang suka nyamber ya, makanya jangan biasa nyamber ya. Dulu konteks. Harusnya kalau ini video tuh hashtag contoh netizen anjing bisa kita masukin tuh. Cuma di masalahnya nggak bisa, udah gitu. Nyamber bilang kan biasa di sosmed. Lontong. Kan udah biasa nyamber di Twitter. Tadi ada kayak gitu, aku bilang gini aja. Tahu aku makanya disambungin di sini. Kopi, ada 2 orang sahabat lagi ngobrol, lu nyamber aja dengan sengak atau apa gitu. Lu lihat aja respon mereka seperti apa. Apa yang akan terjadi kan? Iya, kalau respon mereka baik rezeki lu. Datang ke warung kopi di Medan lah ya kan. Cobalah. Lagi agak enggak usah yang lagi berantem, enggak usah yang lagi ngomong, lagi main PS orang. Terus kau nyamber. Lagi main catur. Ya main catur, main PS atau apalah. Kau nyamber aja. Jalan Bang, majukan yang itulah. Kalau enggak dia berdiri kelekol keluar pisaunya. Kau yang bodoh kontol kata. Si anjing. Pak Prat kalau diedit ya. Kelepasan banget. Jadi nggak ada itu pembenaran. Ini kan sosmed, tolong. Ya gue yakin sih yang nonton Forsalah udah jauh lebih cerdas ya gitu loh. Nggak ada lah itu, nggak ada. Nah balik lagi tadi, itu dia kan. Cuma satu sisi sebenarnya apa yang dikatakan Ole bisa jadi juga dialami oleh manajer lain. Gue tidak membabi buta juga, cuma gue suka cara dia untuk mengalihkan perhatian, ya kan? Jadi distract-nya ke gue nih sekarang, jangan ke pemain-pemain gue. Lu nggak usah tanya show cederanya gimana, lu nggak usah tanya kenapa Martial main begitu, lu tanya ke gue aja nih masalah yang ini, kan bisa jadi itu dia mendistract media orang-orang untuk wah si anjing Ole ini emang lu doang yang main begitu kan, yang lain juga kan bisa begitu sebenarnya, ya kan? Karena kan sama, cuma memang secara waktu, yaitu tadi terlalu pendek. Karena lu baru main, terus lu mainnya Sabtu siang. Harusnya kan kalau dikasih sedikit nafas kan lu mainnya Sabtunya malam. Bisa dong. Toh City sama apa? City sama Liverpool main Selasa, mainnya hari Minggu kan gitu. Iya, gitu. Maksudnya kan ya begitu. Itu kalau pembelaan kan. Tapi kalau menurut gua, ya nggak apa-apa karena nggak cuma lu sebenarnya Ole yang mengalami hal tersebut, cuma kalau emang lu mau speak up ya monggo kan gitu. Bagi gue itu benar kata lu Bang, bukan cuma Ole yang ngalamin yang kayak gini, cuman kan selama ini Ole diem kan, nerima aja diapain, nerima aja, makanya kan rata-rata juga bilang Ole itu lembek, Ole itu nggak dianggap sebagai manajer apa ini. Bagi Kardus ini kan menilai dari situnya aja kan. Dia nonton tuh yang pas kita sama Mas Tio, dia nonton tuh yang kita sama Iyang gitu. Kan gitu. Iya. Jadi sekarang justru dia oke, lu mau lihat gue tegas, lu mau lihat gue ngomong, gue juga ada sabarnya, gue sabar kok selama ini juga gue bukan dibuat-buat juga marahnya ya, maksudnya betul-betul dia orang sabar, orang baik itu ada batas kesabarannya. Ketika batas kesabarannya itu udah habis, dia akan meledak. Dia udah tahu nih, pekerjaan dia terancam. Gara-gara omongan media, gara-gara mereka yang interview ini, dia bisa aja memilih untuk, gue gak mau ngomong sama lu, mau apa lu? Kan gitu mau kan? Apa lu? Sering dulu hostnya kayak gitu. Paling lu denda gue kan gitu. Tapi dasarnya itu, dia masih terus meladenin. Tapi setiap kali omongan dia itu dipelintir lagi, diubah lagi. Dan sekarang ini kan yang kurang ajar, yang gak ada kerjaan itu kan, justru wartawan-wartawan yang ibaratnya di Twitternya itu juga udah pakai centang biru kan gitu. Yang udah ngaco jadinya, cuma untuk jualan berita. Nah sekarang jatuhnya Ole kemarin bagi gue itu bagus. Lu ngomong apa adanya, lu serang FA langsung. Lu langsung aja bilang, lu apa-apaan, emang kita itu udah di set up untuk kalah. Udah diatur untuk kalah. Gimana caranya MU ini nggak bisa melawan, nggak bisa membuka. Jadi bagi
itu sekaligus biar Eva juga mikir, lu kalau mau macam-macam ngatur-ngatur skor pertandingan atau apa dengan cara halus, lu think twice lah. Manajer-manajer model kayak Ole mungkin nanti akan ngomong, apalagi sekarang kan manajer rata-rata muda-muda ya, Arteta, Lampard, Ole kan gitu. Nagelsmann, Nagelsmann. Nggak masuk gue yang di Premier League. Pochettino. Anjing. Bang, udah ya. Sampai jumpa minggu depan lagi ya. Terus gue bahas ya. Pochehu. Gitu. Jadi kalau yang lawan Everton secara permainan kan ya udah kita bahas lah bahwa yang akan dicecar mungkin lebih banyak sisi kanannya si Everton kan, karena tidak sekuat di kiri. Cuma waktu itu kan gue bilang karena si Seamus Coleman mungkin belum main. Ternyata dia udah dipaksa main dan nggak kuat juga dia ngadapin Rashford di situ, Bruno yang kadang main di kiri plus ada Luke Shaw gitu ya. Nah sementara di kita sendiri kan yang miss itu kan gue memprediksi sama Patrick kan mungkin mereka main 3 back gitu kan, karena asumsinya kan Telles itu kan udah sempat ada muncul kan gitu. Ternyata ini orang belum benar juga gitu ya, maksudnya belum fit 100%. Jadi emang mau nggak mau balik ke mode 4-2-3-1 emang udah sering dipakai, dan untungnya semua emang bermain dengan passion. Lu bisa lihat bedanya lawan Besiktas, lawan Arsenal sama lawan Everton. Lu nonton lagi lawan Leipzig, lu nonton lagi lawan si Paris Saint-Germain, lu akan lihat tuh bedanya. Pemain-pemainnya sama loh, nggak ada yang berubah loh. Nggak ada yang berubah pemainnya. Semuanya itu, De Gea, Maguire, Lindelof, Shaw, AWB, semua pemainnya sama gitu loh. Cuma and what I wanted became true kan? Iya. 3 yang di depan itu, Martial, Rashford, ya minus Greenwood ya. Oh, satu lagi siapa? Mata kan? Oh, Mata, iya. Cavani kan main babak kedua gitu. Jadi maksud gua, jadi kalau lu tonton lagi kan, ya lu coba pikirin deh. Sebenarnya bukan pelatihnya juga yang jelek. Lu nggak tahu juga dia gimana memotivasi anak-anak asuhannya gitu loh. Cuma memang mungkin ada orang yang bebal yang nggak mau dibilangin gitu loh. Dan kalau lu mundur lagi tuh sebelum lawan Arsenal lawan Besiktas tuh lu lihat gimana Pogba main gitu. Bahkan kemarin juga lawan si Everton juga nggak ada istimewa ya dia main gitu. Walaupun gue anjing dia main lagi nih dia gitu. Tapi dia bingung ngapain dimainin lagi tuh orang kemarin. Iya gitu. Cuma ya udahlah gitu kan, bisa jadi gue bilang kayak tadi gue bilang. Jaga harga doang kali ya. Jaga harga pasaran. Iya itu aja udah gitu. Yang lain sih nggak ada lah menurut gue ya gitu. Sama satu yang gue sorot adalah Cavani. Pada saat dia dapat gol, itu golnya itu persis kayak gol si Bruno ke gawang Newcastle yang Rashford yang di tengah situ. Yeah. Persis banget kan? Tek gitu ya. Dikasih ke kiri. Nah, Cavani lu bayangin ya. Itulah memang mungkin mental pemenang. Dia punya pilihan untuk nahan dulu itu bola. Nahan, lu masih punya sepersekian detik untuk nahan dan mengarahkan mau kemana lu arahin. Tapi enggak. Dikasih first time lu sama dia. Lu first time itu juga nggak telak. Kalau itu dapat sama Pickford, kelar hidup lu. Tapi itulah namanya mental. Gue coba aja nih, jebret. Bahwa gue masih ada. Dan gitu mental leader itu bagi gue tuh Bruno kemarin benar-benar ditunjukin. Oh iya. Dia itu dia juga tahu lah. Gol yang kedua itu udah milik dia. Dia tahu itu. Nggak mungkin nggak tahu. Dia masih bilang ke Rashford. Dia bilang, ya udah. Kalau memang untuk Rashford ya Rashford, kan? Rashford. Tapi gue yakin dia udah tahu itu golnya dia. Dan dia punya segala kesempatan untuk bikin hat-trick dengan passing yang terakhir itu. Tapi dia passing ke Cavani karena dia tahu. Lu butuh gol. Gua kasih gitu. Jadi itu dia, kalau memang lu benar-benar mau main, lu main dengan passion, semuanya insya Allah akan it went well gitu menurut gua gitu. Itu aja. Nah, kata-kata Mutiara yang dibilang when the going gets tough, the tough gets going. Bagi gua itu yang dilakukan Manchester United. Kemarin. Ketika semua keadaan lagi mendesak, oleh terancam, pemain lagi dikatain jelek-jelek semuanya. They showed up, mereka hadir, mereka menunjukkan kami Manchester United. Lo mau ngomongin apa? Ini kenyataannya kami itu Manchester United. Bagi gue jadi gini. Halo media yang nonton Poros Salang, tolong 2 minggu ke depan, 2 minggu lagi, pada saat 2 hari melawan West Brom, kalian naikin berita deh, Ole akan dipecat. Poch sudah mencari rumah di Manchester. Poch sudah mencari dokter hewan. Main bagus ya. Poch sudah mencari dokter hewan untuk anjingnya di Manchester. Terserah deh, kalian mau bikin berita kayak apa yang seolah-olah emang Ole mau dipecat kalau nggak berhasil lawan West Brom. Hah? Udah nyari dokter hewan dia. Ya mungkin dianya sakit gigi kali. Tapi emang iya ya.
Tiap kali. Ini udah kesekian kalinya ya, Tiap kali dia udah betul-betul terancam. Tiba-tiba main kita bagus. Gue kadang-kadang gitu gini, Le, lo maksud lu apa sih, Le? Niat amat ya, Le, ya, bikin jantungan kawan, bikin situasi drama banget lo. He's living on the edge. Iya, nggak maksudnya keseringan nonton drama Korea, men. Dia pengen bikin drama MU kan. Sorry. Istilahnya baru kalau gue bilang, bukan drakor, drabol. Drama bola. Nah, itu dia. Gitu. Jadi lawan Everton kemarin lu lihat James dikunci gitu ya. Terus dicecar sisi kiri, plus memang mainnya lebih kesetanan gitu loh. Memang cuma kanan yang beberapa kali lolos kan gitu. Ada tuh yang kayak CD-nya yang kena tiang gitu kan. AWB-nya telat, Rashford ya salah satunya Bernardo. Bernard dia dan itu keren sih. Yang nggak jadi gol sih, cuman maksudnya yang dia masuk dari serangan dari kiri, dari kanan. Kanannya kita masuk, gue kirain tuh bakal masuk dari belakangnya si AWB ya, tapi ternyata dia potong di tengah. Tengah. Oh my god, ini keren sih. Dinye masuk ke dalam, syuting cuma kena tiang gitu. Nah itu kan. Itu pun Dinye kan dimarahin itu. Iya. Sama Calvert-Lewin kan. Kalau dia passing itu gol situ, bos. Gue yakin gol itu kalau betul, itu satu. Yang kedua memang Lindelof punya tanggung jawab pada saat dia kalah duel sama Calvert-Lewin. Tapi memang Calvert-Lewin ini kan jago banget duel udara. Hampir nggak pernah kalah lu lihat. Tapi bukan pembenar juga bahwa berarti next time Lindelof harus latihan lebih keras untuk duel udara. Lu mesti tahu nih tipe kali Inggris kan yang gitu-gitu gitu loh. Lu belum aja ketemu. Yang dia passing ke De Gea. Bukan, ada yang 100%. Oh, Maguire. Tackle one. Iya. 100%, men. Tackle one. Iya, bahkan gol itu kan juga dari dia yang rebut bola. Dia rebut bola, jebret, dia kasih ke Bruno bawa 1-2. Nah, sementara Rashford sendiri balik kumat kan gitu loh. Rashford mulai yang menit 80 yang dia bawa bola, duduk. Fred udah lari minta di kiri, dia nggak kasih. Bolanya mati, dia rebut lagi sama Iwobi. Menit 88 udah masuk di kotak penalti segala macam, dia shooting, dapatnya di kiper. Tapi ya udahlah ya, emang Rashford tuh begitu. Makanya gue bilang emang somehow emang gue mesti ikhlas, atau mungkin ya gue sih ikhlas kalau emang dia bukannya memang striker itu emang harus egois ya? Emang harus egois, harus egois, Pet. Cuma lu kan harus lihat situasinya gitu. Kalau yang Fred itu kan masa lu paksa sih temen lu lebih gratis di kiri gitu loh. Kecuali mungkin posisinya di kotak penalti, di depan gawang gitu ya. Lu yakin lu mau shoot ya monggo, ya itu boleh sih menurut gua gitu, nggak lu bagi. Tapi ini yang Fred udah lari minta lu nggak ngehargain dia gitu loh. Kalau yang dia gitu dapat bola 88 bagi gue sih memang wajar aja lu tembak. Oke lah, wajar. Sayangnya kenapa ke tengah kan gitu. Ke tengah, padahal lu masih bisa tarik, ada Cavani juga tarik, kan gitu. Iya, ya udahlah gitu. Jadi balik lagi nggak perlu berpanjang lebar. Kalau gue cuma bilang bahwa United bisa main kalau mereka mau. Asal mereka menggunakan passionnya, tim ini bagus kok gitu, bukan kaleng-kaleng gitu. Cuma masalahnya kan memang suka nggak pakai passion mainnya karena mungkin pengaruh beberapa orang kan gitu. Itu sih kalau menurut gue, dan ini udah kita bahas di video sebelumnya gitu. Emang musuh United ya musuhnya Manchester United itu ya Manchester United. Tadi admin bilang musuhnya Manchester United adalah diri sendiri, bukan musuhnya MU ya Pogba, udah jelas clear itu. Sebenarnya itu juga harus jadi catatan sih, Bang. Maksudnya gue bukan apa-apa. Ole sendiri udah tahu bahwa dia punya pemain yang sebenarnya punya kualitas yang bagus, yang bisa bermain seperti lawan PSG, lawan Leipzig, lawan Everton kemarin ini. Dia punya kualitas pemain yang bisa bermain seperti itu. Tapi balik lagi, pemain itu mentalnya itu yang ibaratnya kalau lu nggak terancam, kalau lu nggak ada berita jelek, lu nggak bisa memotivasi diri sendiri. Nah itu juga sebagai catatan untuk Ole untuk bisa mengubah itu gitu. Karena bagian daripada seorang manajer memang salah satunya adalah gimana caranya lu memotivasi pemain-pemain lu ini. Memang bukan kewajiban manajer, tapi memang dia harus bisa. Ya kalau dulu Sir Alex kan hair dryer treatment tuh. Lu main lembek aja, kalau nggak habis lu di ruang ganti kan gitu. Maybe Ole needs to be a little bit more stronger like kepada pemain-pemainnya. Iya. Gue sepakat. Ini kan udah ke media, sekarang ke pemain lu kan gitu. Dan sekarang cuma tinggal PR-nya adalah ngedoain Shaw tidak parah cederanya. Yes. So tidak parah cedera, dan style sudah fit lah, yang udah benar-benar ready to play 100% kan? Gitu. Harusnya sih iya gitu. Itu sih. Itu aja lah, nggak ada lagi lah ceritanya.
Lawan Everton ya udah seenak itu mainnya gitu ya, ketinggalan tapi lu nggak panik gitu ya, lu masih bisa main gitu kan. Ketinggalan lu baru menit berapa, 12 atau 13 gitu kan, gue lupa gitu. 16. Ya, 16 ya, bukan 13 ya. Pokoknya gitu lah, ketinggalan lu masih bisa main, tenang gitu kan. Tapi dibalas langsung menit ke-20 iya, kan. Dan kan gue bilang, Shaw semenjak kedatangan Alex Telles mainnya baik loh, Pet. Bener. Itu gol pertama juga umpan dari Shaw. Iya, midweek dia kasih crossing, kasih Martial. Iya. Dan kalau gue nggak salah, komentatornya juga ngomong gitu pas waktu. It doesn't take long to see what Telles brings to the team. Look at Shaw crossing the ball katanya. Udah jelas. Dan waktu lawan Arsenal juga ada 2 kali atau 3 kali tuh crossing dia yang enak. Cuma emang tidak ada yang bisa nyambut itu aja gitu loh. Lu punya Beckham, lu punya Giggs yang bisa crossing bagus, tapi kalau memang striker lu bapuk ya percuma kan, ampas kan gitu. Itu kata satu lagi, fun fact satu lagi adalah ini adalah gol perdananya Bruno Fernandes di Premier League adalah melawan Everton. Ya. Dan kemarin dia bikin gol perdana dia pakai kepala di Inggris, dan ini hanya gol keempat dia yang melalui heading katanya kan. Iya. Berapa kali udah bikin header? 4 maybe ya katanya. Dan satu lagi itu adalah 7 consecutive away wins. Yes. Sama seperti tahun 93. Away kita bagus, Pak. Home yang gue pengen lihat kita perbaiki kan gitu. Semoga bisa dimulai nanti lawan West Brom. Pada saat nanti West Brom main ke Old Trafford, gue rasa gue berharap itu bisa berubahlah trennya. Kan tapi sebelum itu kita juga menjamu Istanbul kan? Di Old Trafford juga. Enggak lah, kan? setelah lah. Kan ini libur 2 minggu, kan international break. International break? Bukannya habis international break kita Istanbul dulu baru West Brom ya? Enggak, aku lupa. Kayaknya sih seingat aku. Tapi 2 kali home kan kita. Iya, setelah West Brom baru si Istanbul menurut gua gitu. Gua lupa, ntar dicek aja lagi. Gitu. Jadi udah itu aja lah ya. 5:30. Terima kasih udah selalu menonton Poros Salang. Sorry kalau ada yang bertanya kemarin kenapa nggak langsung naik. Kita itu di Poros Salang ini kan kita family oriented nih. Minggu jangan dong. Kita nggak bisa tentu, karena itu waktu kita untuk dengan keluarga kita masing-masing. Pak Plot dengan keluarganya, Mimin, Bang Fu, aku gue. Jadi kita semuanya with our family. Jadi we don't, dan kalau cek aja. Nggak pernah kita take Minggu. Nggak pernah take hari Minggu. Tidak pernah. Walaupun Patrick tidak pernah ke gereja, cuma paling nggak kita menghormati hari Minggu itulah buat yang non-Muslim kan gitu. Gitu. Oke, go Fuad. Thank you sudah nonton Poros Salang. Guys. Have a good weekday. Yes. It's a great Monday. It's a great Monday. Dadah. Bye. Subscribe, tahan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tahan 10 detik.